generasi kami semuanya juga pasti diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan karena ucapan syukur saat ini kami membawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Ajar kami, ini kami bentuk setiap kami, arahkan setiap kami Tuhan untuk sampai pada apa yang Tuhan sediakan, sehingga benar-benar kami bukan cuma dulu yang jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Maka kami bersatu hati menyerahkan hamba-Mu yang berpercaya untuk menyampaikan firman Bapa. Urapan-Mu mengalir atas hamba-Mu, sucikan layak untuk kudus, balikan kesalahan Tuhan. Jika ada dosa pun ampun, dalam tubuh yang berikan kekuatan. Hamba gak layak tanpa Tuhan, gak apa, bukan bisa apa-apa tanpa Tuhan, lemah tanpa Tuhan, tapi dalam pengurapan Tuhan ada kekuatan yang baru. Tuhan sanggup ubahkan yang lemah jadi kuat, yang tidak layak dan layak untuk jadi berkat. Semua yang hadir pasti diberkati dengan sempurna. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Isi hati-Mu disampaikan, jemaat-Mu diberkati. Dalam nama Yesus yang siap diberkati dengan sukacita, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa, dan dari mimbar bisa sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu, jumpai kanan kiri depan belakang, bukan mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya. Minimal 2-3 orang kiri kanan depan belakang dengan senyuman yang paling manis, sukacita Tuhan luar biasa. Dan saya mau bilang saudara orang-orang yang luar biasa. Amin. Kenapa? Karena long weekend banyak orang milih liburan, tapi saudara tetap memilih datang cari Tuhan. Artinya apa? Saudara sungguh-sungguh cinta Tuhan. Amin. Dan saya mau bilang saudara, orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan, janji Tuhan, hidupnya langsungnya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kiri kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sampai ngomong, kamu luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, kalau saja mau kita mau angkat Alkitab juga boleh, Alkitab juga boleh. Jangan mau kita angkat tangan juga boleh, sama-sama dengan iman percaya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku, dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Yohanes 2 ayat 8 sampai 11 kita baca bergantian. Saya 8, saudara 9, ayat 11 kita akan baca sama-sama. Yohanes pasal yang kedua ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati. Demikian ayat 8 dikatakan apa? Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cadunglah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Ayat 9 silakan. Ayat 10 dikatakan apa? Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudahnya orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Ayat 11 sama-sama kita baca. 3, ya. Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Saya mau bilang saudara, ada banyak di antara kita saudara menyadari seperti yang kita bahas minggu lalu saudara, bahwa kita manusia yang terbatas. Ada saat-saat di mana kita menghadapi yang namanya kemustahilan. Tetapi kabar baiknya orang percaya tahu betul bahwa kita punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat. Sama-sama bilang sama saya mujizat. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan sanggup melakukan mujizat. Amin. Sehingga kita seringkali saudara, kita berdoa sama Tuhan, kita minta mujizat Tuhan, kita jadi orang percaya yang akhirnya sadar betul bahwa kita butuh mujizat, dan kita mengharapkan mujizat dalam kehidupan setiap kita. Seringkali sebagai orang percaya, kita membutuhkan mujizat, kita minta mujizat, kita berharap mujizat terjadi dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, dalam kesehatan kita, dalam rumah tangga kita, dalam banyak hal dalam kehidupan kita. Dan saya mau bilang saudara, kabar baiknya Tuhan juga mau kita terima mujizat. Katakan amin. Tuhan mau saudara saya anak-anaknya menerima mujizatnya. Dan saya mau bilang saudara, supaya iman kita dikuatkan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Katakan amin.
Nah, mungkin ada di antara saudara yang menatap dan berkata, Pak Pendeta, kalau Tuhan mau saya terima mujizat Tuhan, kenapa saya belum lihat mujizat sampai hari ini? Kalau Tuhan mau saya terima mujizat Tuhan, kenapa mujizat Tuhan belum terjadi dalam kesehatanku? Kenapa mujizat Tuhan belum terjadi dalam rumah tanggaku? Kenapa mujizat Tuhan belum terjadi dalam bisnisku? Kenapa mujizat Tuhan belum terjadi dalam keuanganku? Di mana mujizat Tuhan itu, Pak Pendeta? Saya mau bilang saudara, Tuhan mau kita terima mujizat, tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan untuk melihat mujizat. Katakan amin. Sama-sama bilang sama saya, ada bagian saya. Bilang kanan kiri, ada bagian kita. Amin. Itu yang sama-sama kita akan bahas hari ini, saudara. Dan saya mau bilang saudara, kalau kita lakukan bagian kita, saya mau bilang saudara, maka mujizat yang Tuhan sudah sediakan pasti di bagian kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling bagi yang buat Tuhan. Haleluya. Nah, judul bahari saudara yang Tuhan taruh di hati saya untuk saya sampaikan ke saudara adalah kunci melihat mujizat. Sama-sama bilang sama saya, kunci melihat mujizat. Dan kita akan belajar dari kisah mujizat Tuhan yang pertama. Doa saya sekali lagi, melalui firman Tuhan hari semua yang hadir semuanya diberkati Tuhan. Katakan amin. Haleluya. So, apa kunci melihat mujizat yang pertama? Saya mencatat di sini saudara adalah dengan menghadirkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, menghadirkan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, hadirkan Tuhan. Coba kita baca Yohanes 2 ayat yang kedua, saudara. Yohanes pasal yang kedua, ayatnya yang kedua. Yang sudah di sana ayat 2 boleh bilang aku diberkati. 3, ya, Yesus diundang juga apa? Sekali lagi saudara, 3, ya, Yesus dan diundang juga ke perkawinan itu. Saya mau bilang saudara, apa kunci sehingga perkawinan itu ada mujizat di dalamnya? Saya mau bilang saudara, karena ada Yesus di sana. Katakan amin. Kenapa? Karena Yesus adalah sumber mujizat. Jadi kalau nggak ada Yesus di sana, saya mau bilang saudara, bisa-bisa mujizat Tuhan tidak terjadi. Kenapa? Karena Tuhan nggak ada di sana. Sang sumber mujizat nggak ada di sana. Nah, dari hal ini kita bisa belajar tentang apa, saudara? Kalau kita mau lihat mujizat, pastikan Tuhan hadir. Katakan amin. Kalau kita mau lihat mujizat terjadi dalam kehidupan setiap kita, pastikan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mujizat Tuhan terjadi dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam usaha, dalam rumah tangga, pastikan Tuhan hadir di sana. Katakan amin. Nah, sayangnya ada banyak orang mau mujizat Tuhan terjadi, tapi nggak pernah dihadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia mau mujizat Tuhan terjadi dalam rumah tangganya, tapi nggak pernah dihadirkan Tuhan dalam rumah tangganya. Dia mau mujizat Tuhan terjadi dalam bisnisnya, tapi nggak pernah dihadirkan Tuhan di sana. Saya mau bilang saudara, bagaimana kita bisa melihat mujizat kalau si sumber mujizat nggak ada di sana, saudara? Pendetanya tanggal 15 masih khotbah keras. Kalau begini buat liburan dari Pak Pendeta. Saya sebenarnya bukan khotbah ini hari ini, saudara. Saya lagi bahas tentang tujuan pemberitaan kalau nggak salah nih Pak. Tapi sesi kedua Tuhan kasih ini, saudara. Saya pikir ini bakalan lebih lembut, ternyata ketika disampaikan lebih keras, saudara. Saya tanya sama tim saya, gimana khotbah hari ini? Keras banget kan? Pedes katanya. Nggak apa-apa. Biar pedes yang penting memberkati. Amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ada banyak orang mau mujizat tapi nggak mau hadirkan Tuhan dalam hidupnya. Saya mau bilang saudara, kita nggak akan pernah bisa melihat mujizat tanpa sumber mujizat ada di sana, saudara. Sekarang saya mau bilang saudara, pasti nggak kita hadirkan mujizat, hadirkan Tuhan supaya kita bisa melihat mujizat. Ada banyak orang, Pak Pendeta, saya mau mujizat Tuhan terjadi dalam rumah tangga saya, tetapi dalam rumah tangganya mau doa aja nggak pernah, saudara. Mau doa keluarga aja, mau pujian penyembahan bersama saja nggak pernah. Sibuk Pak Pendeta, bilangnya sibuk. Tapi main handphone punya waktu, saudara. Aduh Pak Pendeta, saya udah capek Pak Pendeta seharian kerja. Saya nggak punya waktu untuk ujian penyembahan. Tapi ketika di kasur main handphone sampai jam 3 subuh. Hello, banyak yang kena kayaknya. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bagaimana kalau bisa lihat mujizat terjadi dalam rumah tangga kalau mau pernah menunjukkan Tuhan di sana. Ada banyak orang mau mujizat Tuhan terjadi dalam bisnisnya, tapi ibadah seminggu sekali di kantor pun nggak pernah, saudara. Pak Pendeta, kita cuma punya waktu sejam buat istirahat, Pak Pendeta, buat makan, buat ngopi, buat nyantai, Pak Pendeta. Kalau ibadah lagi, Pak Pendeta, nanti nggak sempat buat ngobrol-ngobrol, makan-makan, nongki-nongki, Pak Pendeta. Emang nongki-nongki yang menghadirkan mujizat? Saya mau bilang saudara, ada banyak orang itu saudara mau bisa Tuhan terjadi dalam pekerjaannya, tapi nggak pernah dia berdoa buat pekerjaannya, nggak pernah
bagaimana dia urapi pekerjaan. Saya mau bilang saudara, bagaimana kita bisa lihat mujizat saudara. Saya aja merasa ini merasa pemerintah. Tapi nggak apa-apa, saya percaya ini memberkati. Saya mau bilang saudara, kalau kita mau lihat mujizat, kita harus hadirkan super mujizat, katakan amin. Hadirkan Tuhan di sana, pastikan Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, di situ akan ada mujizat. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Tapi tadi pagi Tuhan ingatkan saya tentang hari ini saudara, tentang hadirkan Tuhan lalu begini saudara. Kata menghadirkan, kata mengundang saudara, bahasa aslinya adalah kaleo, bukan BB kaleo, bukan ya. Itu restoran ya. Yang ini aja tahu sekolah, aku tahu semuanya. Kata kaleo itu saudara punya makna meminta Tuhan masuk saudara, mengundang, meminta Tuhan untuk masuk. Tapi saya mau bilang saudara, Tuhan ingatkan saya tentang begini saudara. Ada banyak orang kadang-kadang saudara dia meminta Tuhan untuk masuk di dalam kehidupannya, untuk masuk dalam bisnisnya, dalam pekerjaannya, dalam karirnya. Tapi saya mau bilang saudara, dia akan bereskan dulu bisnisnya, dia akan bereskan dulu pekerjaannya, dia akan bereskan dulu rumah tangganya. Sehingga apa saudara, di dalamnya ada begitu banyak orang saudara. Maksudnya apa Pak Pendeta? Tuhan sifatnya kudus, sama-sama bilang sama saya, Tuhan itu kudus. Dosa sifatnya najis. Saya mau bilang saudara, ada banyak orang mau bisa Tuhan terjadi dalam pekerjaannya, tapi dia nggak bereskan pekerjaannya. Pekerjaannya isinya, mohon maaf saudara, segala hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Saya mau bilang bagaimana Tuhan mau hadir, mau masuk ke sana kalau pekerjaan kita pekerjaan yang kotor. Ya. Bagaimana Tuhan mau hadir di sana dan menghasilkan mujizat kalau pekerjaan kita tipu sana tipu sini saudara. Mujizat apa yang kita harapkan supaya penipuan kita nggak ketahuan? Halo, hari ini memang Pak Pendeta kok berubah? Tanya Tuhan. Iya kan? Ada banyak orang Tuhan supaya bisa Tuhan terjadi, tapi pekerjaannya mohon maaf ya, pekerjaan yang tipu sana tipu sini saudara. Ada banyak orang mau bisa Tuhan terjadi dalam bisnisnya, tapi bisnis yang kotor di hadapan Tuhan. Judul. Mujizat apa yang diharapkan Tuhan supaya gacor Tuhan? Pak Pendeta tahu dari mana? Dari TikTok. Ini yang ketawa-ketawa saya doang, bukan pelaku ya, amat ya. Kita anak Tuhan Yesus, amin. Bukan anak Zeus. Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau kita mau Tuhan hadir, pastikan kita bereskan kehidupan kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Sehingga ketika kita undang Tuhan, Tuhan hadir di sana, mujizat Tuhan pasti terjadi. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, hadirkan Tuhan. Di situ ada mujizat Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua, apa kunci kita melihat mujizat terjadi di dalam setiap kita? Yang kedua adalah taat akan perintah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, taat akan perintah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, taat sama Tuhan. Coba kita lihat yang kelima, sama-sama kita baca ayatnya. Yang kelima, yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3, ya. Tetapi dikatakan apa di sana? Apa yang dikatakan kepadamu buatlah. Sekali lagi, apa yang dikatakan kepadamu buatlah apa? Sama-sama bilang sama saya, taat. Amin. Saya catat di sini saudara, kunci bagaimana mereka akhirnya melihat mujizat adalah ketika mereka mau taat. Ketika Tuhan suruh lakukan ini, mereka lakukan itu, maka saat itulah terjadi mujizat. Saya mau bilang saudara, saya sangat percaya kalau mereka nggak mau taat akan perintah Tuhan, sangat mungkin yang terjadi adalah tidak ada mujizat di sana. Katakan amin. Nah, kenapa? Karena sama seperti berkat, sama seperti pemulihan, sama seperti pertolongan Tuhan yang sudah kita bahas beberapa minggu lalu. Saya mau bilang saudara, mujizat memang sudah Tuhan sediakan, tapi untuk sampai kepada apa yang sudah Tuhan sediakan, butuh yang namanya ketaatan. Tanpa ketaatan tidak ada mujizat. Katakan amin. Kalau saudara lihat tokoh-tokoh dalam Alkitab, kalau saudara ingat, jenderal siapa? Yang kena penyakit kusta? Siapa? Naaman, 4 juta rupiah. Minta ke koordinator. Haleluya. Saudara ingat berapa kali diperintahkan untuk menenggelamkan dirinya, menyelam, masuk, merendamkan dirinya ke dalam air? Hah? Memang Alam Sutra nih jemaatnya pada hatam Alkitab. 7 kali, betul. Pertanyaan saya, kenapa harus 7 kali? Bisa nggak 1 kali saja langsung sembuh? Selain paham Alkitab, imannya juga luar biasa. Saya mau bilang saudara, yes, sangat bisa. Tapi kenapa harus 7 kali? Karena Tuhan menuntut ketaatan. Ketaatan menghasilkan
mujizat. Pertanyaan saya, tembok Yeriko roboh itu mujizat atau tidak? Mujizat. Kenapa? Karena bukan dengan serangan tetapi roboh begitu saja, saudara, karena Tuhan bekerja di sana. Kalau saudara perhatikan, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan minta untuk bangsa Israel lakukan pada saat itu. Masih ingat? Keliling 1 hari 1 kali. Terus pada saat hari ke-7 keliling berapa kali? Mana ada ahli Taurat yang tadi? Pas hari ke-7 berapa kali? 7 kali. Terus baru endingnya teriak, bersorak-sorak. Tapi ada yang menarik juga, pada saat keliling nggak boleh ngobrol. Bisa nggak keliling 1 kali langsung roboh? Ya, memang iman alam putra itu luar biasa, sangat bisa. Tapi kenapa harus 7 kali? Karena Tuhan mau melatih kita. Paling asik kalau jalan sama teman-teman ngapain? Tapi Tuhan suruh diam, karena Tuhan mau melatih kita. Saudara bisa bayangkan, saudara ini satu geng di sana, lagi jalan bareng untuk keliling tembok Yeriko. Tapi Tuhan nggak suruh, nggak boleh ngomong. Bapak-bapak mungkin santai. Ibu-ibu yang menderita pasti nggak tahan untuk gibah. Kalau bisa ngomong, coba boleh saja yang ini masa pakai hati mesti ada darah Yesus. Mungkin pada saat itu ibu-ibu bangsa Israel doyan gibah. Tapi karena nggak boleh ngobrol, mereka gosipnya pakai bahasa isyarat. Jangan ketawa, bertobat. Karena itu banyak terjadi di gereja. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, betapa pentingnya ketaat. Tuhan mau kita taat supaya kita sampai pada mujizat Tuhan. Pastikan apa? Kita hidup dalam ketaatan, lakukan apa yang Tuhan mau, maka di situ kita akan melihat mujizat. Katakan amin. Kenapa ini penting? Sedikit saya akan masuk lebih dalam saudara. Karena banyak orang Kristen mau mujizat, contohnya dalam kesehatannya, tapi nggak mau ketaatan dalam hal melepaskan pengampunan. Ada orang-orang mau, Tuhan aku mau mujizat kesembuhan terjadi. Tuhan, aku sudah divonis dokter, aku kanker stadium akhir, aku mau mujizat. Tapi Tuhan bilang apa? Ampuni suami. Nggak bisa Tuhan. Dia udah keterlaluan Tuhan. Dia udah kabur sama kuntilanak Tuhan. Mending kalau lebih muda Tuhan. Mending kalau lebih cantik. Ini lebih tua 20 tahun Tuhan dari aku Tuhan. Ya Tuhan, udah Allah Tuhan. Aku nggak bisa mengampuni dia. Bagaimana bisa terima mujizat saudara? Saya mau bilang sekali lagi saudara, kalau kita mau lihat mujizat kita harus tahu. Ada banyak orang, Tuhan aku mau Tuhan mujizat Tuhan terjadi dalam keuangan. Belajar manage keuangan. Nggak bisa Tuhan. Aku punya prinsip misi foya. Saya mau bilang sekali lagi, kita nggak akan bisa lihat mujizat tanpa ketaatan. Bilang sama kanan kiri, hidup dalam ketaatan. Bilang sama yang ngomong, disipu dan mujizat Tuhan. Tepuk tangan sekarang yang paling meriah buat Tuhan. Yang ketiga saudara, apa kunci melihat mujizat yang ketiga? Imam mesti mulai siap-siap adalah percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kita baca Yohanes 2 ayat 8 sampai 9 saudara. Ayat 8 sampai ayat ke-9 sama-sama kita baca ini. Sudah di sana boleh bilang, aku diberkati. 3 ya. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun apa? Membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecat air yang telah menjadi anggur itu, dan ia apa? Tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil apa? Pelayan laki-laki. Menurut saudara, si pengantin dan pemimpin pesta tahu nggak jumlah anggur yang mereka miliki? Saudara yang sudah pernah nikah, sudah pernah ada di posisi jadi pengantin, menurut saudara tahu nggak? Tahu lah. Kita pengantin kan, kita pada saat meeting pertama kan kita udah tahu jumlah catering, kalau masa itu anggurnya berapa. Apalagi kalau kita jadi pemimpin pesta, jadi WO-nya, pas meeting kita tahu. Saya pas meeting, saya tahu jumlah catering, saya tahu.
Jadi makanya ketika waktu masuk malam, pas siang kan sebenarnya saya bikin 2 acara, siang sama malam. Jemaat yang bisa masih yang tertunda karena memang dadakan sekali karena pandemi tiba-tiba jadi boleh, dari yang cuma boleh 50 jadi boleh rame-rame. Semua sahur langsung walaupun banyak yang memaafkan undang saudara karena memang kelabatan. Tapi saya bikin di siang, malamnya di Karawang. Di siang banyak yang nggak datang, makanannya banyak tersisa. Di malam banyak yang datang, di situ saya tersisa. Iya, karena saya tahu kan berapa jumlah catering yang diorder. Dengan lihat lautan manusia di depan saya, itu saya tersiksa. Saya berdoa terus, Tuhan dalam nama Yesus, tolong nyatakan mujizat perlipat gandaan Tuhan. Segala niat jahat dari orang-orang yang hadir yang sengaja nggak makan di rumah buat makan di pesta, kami patahkan dalam nama. Segala roh-roh bungkus kami tolak jalan. Kita kan orang Manado tahu tuh teknik-teknik babungkus, saudara. Normal sih, normal. Ngambil tuh normal. Pakai jas, tapi di dalam jas ada kantong plastik. Jadi ngambil begini. Oh, haleluya. Kita deg-deg karut, ada roh babungkus dipatahkan. Roh belakang kami tolak. Kita tahu jumlahnya. Nah, si pengantin juga tahu. Tapi kenapa mereka jadi tenang? Karena mereka tahu ada Yesus di sana, saudara. Saya mau bilang dalam kehidupan setiap kita, kalau Tuhan sudah hadir dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam bisnis kita, belajarlah untuk percaya sepenuhnya sama Tuhan. Jangan khawatir lagi, jangan takut lagi, jangan cemas lagi. Karena kalau Tuhan sudah hadir di situ pasti ada mujizat. Saya nggak tahu mujizat apa yang sementara kau rindukan dalam hidupmu. Dalam kesehatan kah? Dalam keuangan kah? Kau yang sementara terlilit hutang, dalam rumah tangga, dalam apapun. Tapi saya mau bilang, kalau kau sudah undang Tuhan untuk hadir di sana, tenang aja. Belajar untuk percaya Tuhan sanggup handle semua. Kadang-kadang sama manusia aja kita bisa tenang. Kalau kita percayakan sesuatu ke manusia, misalnya yang kita percaya dia sanggup handle pekerjaan yang kita serahkan ke dia, karena kita oh ya udah handle aman, dia handle kok, dia ngurus kok. Tapi kenapa kepada Tuhan kadang-kadang kita nggak percaya seperti itu, saudara? Kadang-kadang kita udah doa, kita udah beriman, kita sudah bertindak dengan iman bagian kita, tapi masih cemas, masih takut, masih khawatir. Artinya kita sementara meragukan kuasa Tuhan yang dahsyat, yang luar biasa. Dan akhirnya disitulah bisa menghalangi mujizat kita terjadi dalam hidup kita. Saya bilang belajar percaya, jangan ada kerangan. Belajar percaya. Petrus kenapa akhirnya dari yang sudah lihat mujizat bisa akhirnya tenggelam lagi karena ada keraguan di sana. Tapi kalau kita tetap percaya sepenuhnya Tuhan sudah handle, kadang-kadang memang kita nggak perlu pikir bagaimana caranya. Kadang-kadang keraguan itu muncul karena kita mulai berpikir bagaimana ya caranya ya. Bagaimana ya caranya? Tapi dari kisah ini mereka nggak tahu bagaimana kok bisa. Ya. Kadang-kadang kita nggak perlu tahu bagaimana kok bisa. Tugas kita percaya bahwa Tuhan bisa kepada kami. Percayakan sama Tuhan, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Itu akan menjadi kunci kita melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, percaya sepenuhnya sama Tuhan. Di situ ada mujizat Tuhan. Sekarang kita tepuk tangan sorak-sorai yang paling meriah. Yang diberkati bulan labaikan tamu. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji.
mujizat Tuhan dinyatakan dalam hidup mereka. Setiap keluarga, setiap pribadi yang membutuhkan mujizat tempat ini, semuanya terima mujizat Tuhan. Saya berkata, Bu Catherine bersama Pak Abu, bersama keluarga besar, tapi dari keluarga besar berkati Tuhan. Pak David bersama keluarga berkati Tuhan. Terus keluarga besar berkati. Setiap pribadi, setiap jemaat Tuhan yang ada di pusat bersama keluarga, semuanya akan melihat mujizat Tuhan. Setiap jemaat Tuhan pulang bawa mujizat dari surga. Sambil angkat tangan, pandang Tuhan. Kalau Tuhan sudah hadir, mujizat Tuhan pasti terjadi. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku percaya tak pernah gagal mencarikanku lebih dari menyatu dengan darah Yesus, kami telah dengar firman Tuhan. Tiba saatnya hari ini kami akan pulang ke rumah atau ke tempat tujuan kami masing-masing. Namun kami percaya oleh kuasa darah Yesus hari ini mujizat sudah terjadi. Yang sakit telah sembuh, yang terikat dilepaskan, yang susah dihiburkan, yang lemah kembali dikuatkan. Bapa dalam surga, berkati setiap penonton hari ini atas mimbar pekerja dewasa muda yang telah melayani Tuhan. Berkati kepala sidang kami, Ibu Pendeta dan Neti Pariaji. Panjang umur, sempurna sehat sampai Tuhan datang kuat melayani Tuhan. Berkati pemimpin kami, Pendeta Aristo Pariaji, Pendeta Arbo Pariaji, penuh hikmat, marifat, pewahyuan yang baru ada atas mereka. Berkati pemerintah bangsa negara kami dari presiden dan wakilnya hingga para jajarannya, semua yang takut Tuhan, nasionalis, Pancasilais, yang mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Kami akan pulang ke rumah ke tempat tujuan kami masing-masing. Namun sebelumnya kami mau bawa pulang berkat Tuhan. Itu berkat kekuatan, kesehatan, pengharapan, penghiburan yang baru. Saudara yang terkasih, bersama-sama angkatlah kedua tangan kita, terimalah dan pulanglah. Berkat rahmat anugerah daripada Allah Bapa kita, kasih sayang dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kekuatan penghiburan dan kesatuan yang erat dari Roh Kudus yang sedia menyertai hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya menjemput kita semua. Percayalah, kita yang punya minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Kita akan berkumpul di bumi bersama keluarga, berkumpul di sorga